Selamat siang adik-adik sekalian. Pada siang hari ini, di pertemuan kita yang ke-6, kita akan membahas tentang perkembangan gonad dan fekunditas pada ikan ataupun udang. Dengan dipelajarinya materi ini, saya harap adik-adik sekalian bisa paham, bisa mengetahui setiap proses ataupun tahapan dari perkembangan gonad pada ikan ataupun udang. Nah, sebelum kita lanjut ke slide ini, saya perlu mengingatkan kembali untuk adik-adik mengingat materi pada bulan lalu saat kita membahas tentang alat reproduksi, serta saat saya tampilkan video pemijahan induk dari ikan ataupun udang di layar pada saat itu. Untuk adik-adik ketahui, selama proses reproduksi ataupun pemijahan, itu sebelum proses itu terjadi, sebagian besar hasil metabolisme akan fokus pada perkembangan gonad. Ini artinya apa? Artinya semua nutrien yang diperoleh oleh ikan ataupun udang ini, itu akan diserap oleh usus halus dan akan difokuskan untuk perkembangan gonadnya. Jadi energi yang diperoleh oleh ikan ataupun udang ini, sebagian besar akan digunakan untuk perkembangan gonad dibandingkan dengan pertumbuhan. Nah, untuk pertambahan gonad pada ikan betina, itu kisarannya 10-25% dari bobot tubuhnya. Sedangkan jantan lebih kecil, yaitu 10-15%. Nah, hal ini kelihatan dari volume gonad yang pernah saya tampilkan waktu itu. Jadi, di mana volume dari gonad induk betina ataupun telur itu lebih besar dibandingkan dengan gonad pada jantan. Tahap dan waktu pematangan gonad dari setiap biota ini berbeda-beda tergantung jenis dan tingkah laku ikan. Jadi seperti ikan nila, ikan lele itu berbeda ya untuk tahap pematangan gonadnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengamati perkembangan gonad pada ikan ataupun udang? Nah, metode yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu menentukan tingkat kematangan gonadnya atau TKG. Atau bisa juga kita mengidentifikasi berapa indeks kematangan gonad atau IKG-nya. Selain itu, bisa juga dengan kita mengukur diameter telur, baik pada ikan ataupun udang. Atau bisa juga kita mengamati secara morfologi, di mana metode yang keempat ini biasa dilakukan oleh pembudidaya. Morfologi itu bagaimana cara kita melihat langsung mana induk betina yang matang gonad, baik jantan atau betina, itu dapat kita lihat langsung. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, bagaimana cara kita mengamati perkembangan gonad pada ikan dengan menentukan tingkat kematangan gonadnya atau tahapannya. Untuk tingkat kematangan gonad pada ikan ada 5 tingkatan. Yang pertama TKG 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Hanya saja pada pembudidaya hanya menyebutkan TKG 1 sampai 4. Karena pada saat memasuki TKG ke-5 itu sudah penghabisan atau pengeluaran isi gonad dari tubuh ikan. Apa itu TKG 1? TKG 1 itu immature atau tahapan di mana gonad ini baru mulai berkembang atau dalam artian belum matang. Kalau pada betina bisa kita lihat ovarinya itu masih seperti benang, warnanya juga masih jernih. Begitu juga pada gonad jantan. Testisnya masih berupa atau seperti benang, lebih pendek dan masih bening. Pada tahap yang kedua, di mana sel-sel sudah mengalami pertumbuhan atau perkembangan, itu akan memasuki tahap kedua, yaitu maturing atau pematangan. Di sini ukuran ovari pada betina ini lebih besar, warnanya gelap kekuningan, dan telur belum terlihat jelas. Sudah tidak bening lagi ya, seperti pada TKG 1.
Sedangkan pada gonad jantan, ukuran testisnya juga lebih besar dan warnanya mulai terlihat putih seperti susu. Nanti sel ini akan berkembang lagi untuk masuk ke tahap 3 atau maturing ripe, di mana pada tahapan 3 ini ovari pada gonad betina akan berwarna kuning. Morfologi telur mulai terlihat butirannya. Sedangkan untuk jantan, itu permukaan testis tampak mulai ada gerigi-gerigi, warna putih, dan ukurannya juga lebih besar dibandingkan pada TKG2. Nantinya sel-sel dari gonad ini akan mulai berkembang, masuk ke TKG4 atau ripe, di mana ovarinya semakin besar, telur berwarna kuning, mudah dipisahkan dan mengisi 1/2 sampai 2/3 rongga perut. Sedangkan untuk testis, dia hanya berkembang sedikit saja, cuman memang lebih terlihat jelas dan warnanya semakin putih. Pada TKG 4 ini, biasanya pada saat kita stripping, itu gonadnya akan keluar, baik pada telur pada betina maupun sperma pada induk jantan. Jadi TKG 4 ini di mana itu induk sudah siap dipijahkan. Sedangkan pada tahap yang kelima atau span, itu kondisi ovari akan berkerut, dinding gonadnya akan semakin tebal, dan butiran telur yang sisa hanya tersisa pada saluran keluar. Ketika tidak terjadi spawning atau pemijahan, maka gonad ini akan mengalami degenerasi dan akan terganti dengan sel-sel yang baru. Artinya, jika tidak ada pembuahan atau pemijahan, maka dia akan kembali lagi ke TKG1. Begitu seterusnya dia akan berkembang. Di gambar ini kita bisa lihat di mana ada perbedaan dari masing-masing tingkat kematangan gonad. Ini adalah ovari atau gonad pada ikan betina dari ikan terbang, Hirundictis affinis. Itu bisa dilihat untuk ovari pada gambar ini bisa dilihat di mana pada sebelah kiri itu adalah gonad betina, sedangkan sebelah kanan adalah gonad jantan. Untuk perkembangannya masing-masing bisa dilihat pada gambar A, itu di mana kondisi di mana ovari masih mengalami proses pematangan. Sedangkan pada bagian yang ke B, itu berkembang dan memasuki TKG yang keempat, yaitu di mana sudah mature atau sudah matang. Sedangkan pada C, itu adalah kondisi gonad yang sudah mulai berkerut, artinya sudah masuk ke fase kelima atau span. Artinya dia sudah selesai melakukan pemijahan. Selanjutnya pada gambar D, itu merupakan kondisi ovari yang masuk dalam tahapan mengalami masa istirahat. Sebelum akhirnya akan mulai berkembang lagi, dimulai lagi dari TKG1. Sedangkan untuk pada gonad jantan, bisa dilihat di gambar E, itu kondisi testis yang baru pertama kali mengalami pematangan atau proses pematangan. Sedangkan yang F itu dia sudah mulai berkembang, itu masuk pada tahapan proses maturasi atau sudah betul-betul matang, itu pada gambar G. Sedangkan yang terakhir itu fase span, yaitu di mana kondisi gonadnya mulai mengkerut, itu dinding gonadnya mulai menebal. Nah, perlu kita pahami secara bersama bahwa setiap ikan memiliki durasi atau waktu yang berbeda dari tingkat kematangan gonadnya, baik dari TKG1 sampai dengan TKG5. Di beberapa referensi, itu
kadang dia bisa sampai dengan tahapan 6 sampai tahapan 7. Itu tergantung dari setiap peneliti. Nah, ini bisa dilihat untuk tingkat kematangan gonad pada ikan nila itu dari tingkat TKG 1 sampai 5 itu memakan waktu sampai dengan 4 minggu. Nah, berbeda dengan ikan mas. Kalau ikan mas itu waktu untuk tingkat kematangan gonadnya itu bisa mencapai 3 bulan. Jadi kalau nila ini cukup 4 minggu ataupun 1 bulan, tapi pada ikan mas dia bisa sampai 3 bulan untuk betinanya ya. Dari masa perkembangan tingkat kematangan gonad ini dari 1 sampai 5, lalu kembali lagi ke 1, itu namanya rematurasi atau proses pematangan gonad yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, walaupun contoh pada TKG 4 sudah matang gonad, itu belum tentu seluruh telurnya mengalami matang gonad. Jadi misalkan ada 70% sudah siap untuk dikeluarkan, sedangkan sisanya lagi mungkin masih menunggu entah sehari atau 2 hari. Jadi intinya dalam satu kali untuk pemijahan itu belum tentu dalam satu kantong gonad itu seluruh telur itu matang. Jadi adik-adik perlu ingat kalau misalkan ada yang bertanya, berapa lama rematurasi pada ikan nila? Nah, itu berarti 4 minggu atau 1 bulan. Sedangkan kalau ada yang bertanya kalau pada ikan mas berapa? Itu adalah perlu jangka waktu 3 bulan. Nah, selain dari pengamatan tingkat kematangan gonad melalui cara pembedahan tadi, bisa juga kita lakukan secara histologi untuk mengetahui tingkat perkembangan dari gonad khususnya pada telur. Nah, ini terlihat di sini bahwa pada setiap minggu terjadi perubahan gonad yang diamati secara histologi. Nah, untuk pada gambar pertama, di sini kita lihat bersama, itu memasuki fase oosit primer. Jadi, perlu kita pahami, ketika ikan memasuki tahap dewasa, maka pada fase perkembangan oogenesisnya itu sudah masuk pada level oosit primer maupun oosit sekunder. Nah, jadi pola perkembangan gonad akan dimulai dari oosit primer ya. Nah, di gambar ini bisa dilihat ini adalah oosit primer. Selanjutnya akan mengalami perkembangan di mana di minggu yang kedua bisa dilihat itu mengalami proses vitelogenesis atau pembentukan kuning telur. Nah, disinilah masa dari pematangan gonad yang sesungguhnya hingga sampai dengan minggu yang ketiga. Nah, jadi ini untuk perkembangan gonad pada ikan nila ya, di mana masa rematurasinya hanya 1 bulan atau 4 minggu. Setelah dia mengalami vitelogenesis ini, dia akan masuk ke minggu keempat di mana akan tampak bulir-bulir kuning telur, dan ini menunjukkan bahwa ikan nila ini sudah matang gonad sehingga sudah dapat dipijahkan. Oleh sebab itu, di minggu keempat, gonad akan kembali lagi seperti di awal, yaitu akan memasuki tahap resting, lalu berkembang lagi kembali ke tingkat kematangan gonad yang pertama setelah dia memijah ya. Ini bisa dilihat untuk metode berikut yang dapat kita gunakan untuk menentukan perkembangan gonad itu dengan menentukan indeks kematangan gonad. Apa itu indeks kematangan gonad? Yaitu dengan cara membandingkan berat gonad dengan berat tubuh dari si induk ini. Nah, pada tabel itu bisa dilihat untuk kelas dari IKG. Jadi, itu tuh ada kategorinya. Jadi ada kategori tertentu yang menentukan bahwa ikan ini sudah memasuki tahapan perkembangan gonad yang mana.
Nah, setiap ikan memiliki nilai IKG yang berbeda-beda. Seperti yang tadi ya, ikan nila beda, ikan mas beda. Nah, kali ini saya ambil contoh yang umum saja ya. Kita perlu menentukan studi referensi supaya kita tahu jenis-jenis ikan tertentu ini berapa sih IKG-nya. Itu ikan mas berapa, ikan nila berapa. Itu tuh bisa melalui studi referensi atau dicari di jurnal atau pada laporan tertentu. Nah, di sini bisa dilihat pada kelas 1 di mana IKG-nya kurang dari 1%, itu artinya gonad tersebut belum matang. Sedangkan masuk ke tahapan berikutnya atau kelas 2, itu di mana nilai IKG-nya itu 1 sampai dengan 5%, artinya gonad sudah memasak. Nah, sedangkan masuk IKG yang ketiga, persentase berat gonad 5 sampai 10%, itu gonadnya mulai memasak. Nah, pada kelas yang 4, itu nilai indeks kematangan gonadnya 10 sampai 20. Itu artinya gonad sudah masak atau sudah masuk ke ripe ya. Seperti yang tahapan TKG tadi. Sedangkan pada yang kelas yang terakhir itu lebih dari 20, artinya gonad lebih tinggi lagi indeks kematangan gonadnya, sehingga otomatis gonad tersebut sudah masak sempurna. Nah, metode keempat yang bisa kita lakukan untuk mengamati perkembangan gonad pada ikan adalah mengukur diameter telur. Nah, kalau adik-adik ingat mata kuliah yang sebelumnya, kalau misalkan pernah dibahas tentang sampling, jadi di situ dibahas tentang bagaimana menentukan diameter telur. Nah, setiap ikan ini memiliki diameter telur yang berbeda-beda, di mana kategori telur yang sudah masak itu diameternya juga berbeda-beda. Di sini saya memberikan contoh aja ini pada ikan mas, bahwa pada ikan mas untuk kategori telur yang matang atau sudah siap untuk dipijahkan, itu ketika ukuran diameter telurnya sudah mencapai 1000 sampai 1200 mikron. Nah, sebelum 1000 sampai 1200 ini, berarti ini masih masuk tahap perkembangan. Untuk yang kelima ini masih baru mulai memasuki tahap matang atau mature. Gitu. Jadi ingat ya, ini bisa diamati di bawah mikroskop. Sedangkan ini perkembangan gonad pada udang, itu juga ada tingkatan-tingkatannya, sama seperti ikan. Mulai dari tingkat kematangan gonad 1 sampai dengan yang kelima. Nah, ini bisa dilihat untuk perbedaan dari tingkat kematangan gonad 1 sampai dengan yang kelima. Yang satu masih immature, yaitu di sini sudah mulai ada kelihatan benang-benang gonadnya, tapi hanya sampai di bagian, hanya di abdomen saja yang terlihat ya. Sedangkan pada masuk ke tahap yang kedua, itu dia berkembang sudah sampai ke bagian karapas ini. Sedangkan pada tahap yang ketiga, itu sudah terlihat jelas pematangan di mana gonadnya terlihat lebih luas ukurannya dan tampak jelas. Sedangkan pada yang TKG 4 itu gonadnya berkembang menjadi besar dan siap dipijahkan. Sedangkan ini yang untuk stage 5, untuk secara terlihat morfologinya itu sama seperti stage 1, di mana stage 5 ini sudah habis ya, atau sudah selesai memijah. Nah, ini perkembangan gonad pada udang betina. Ini juga sudah pernah kita bahas ya waktu itu. Jadi di sini state 0 atau masih masa salin, di mana belum
belum terlihat jelas ada perkembangan gonad di sini. Sedangkan stage 2 mulai menguning, stage 3 sudah mulai lebih gelap, hingga sampai ke stage yang sudah siap dipijahkan. Dia berwarna lebih coklat. Nah, untuk perkembangan gonad kepiting bakau, nah ini bisa dilihat. Jadi pada foto yang pertama ini itu di mana kondisi gonad belum berkembang. Masuk yang kedua sudah mulai berkembang, sudah mulai menguning, dan fase yang ketiga di mana sudah memulai matang awal, tapi masih tetap kuning ya. Sedangkan pada saat dia sudah berwarna lebih ke arah orange atau kuning kemerahan, di sini artinya sudah matang sempurna atau siap dipijahkan. Nah, untuk menentukan perkembangan gonad yang berikutnya itu secara morfologi. Nah, ini yang saya bilang tadi biasa dilakukan oleh pembudidaya. Itu caranya dengan melihat langsung perbedaan jantan dan betina, di mana dilihat dari ciri khasnya. Contoh pada jantan, tubuhnya ramping, sedangkan betina tampak perutnya membulat dan lunak jika kita pegang ya, atau kita raba bagian perutnya. Terus pada jantan, itu pada saat ditekan ke arah anus atau stripping, itu akan mengeluarkan cairan berwarna putih atau sperma. Sedangkan kalau pada betina, itu genital papilanya itu akan mengembang seperti bengkak dan berwarna kemerahan. Begitu juga dengan bagian lubang anus itu akan melebar dan terlihat membengkak. Nah, fekunditas ini berbeda dengan indeks kematangan gonad. Fekunditas ini merupakan jumlah telur, keseluruhan jumlah telur yang matang yang ada di dalam ovarium sebelum dikeluarkan dalam pemijahan. Sedangkan fertilitas adalah jumlah telur matang yang sudah dikeluarkan oleh induk betina. Nah, definisi umum tersebut berkembang, banyak definisi-definisi lain bahwa hal itu bisa saja berbeda karena komposisi telur yang heterogen atau tidak sama. Artinya apa? Artinya ada dalam satu gonad itu ada kondisi telur yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, selain itu juga ada tingkat kematangan gonad yang tidak seragam, seperti yang saya bilang tadi. Jadi, dalam satu kantong gonad itu ada yang dia sudah masuk TKG 4, ada yang mungkin dia masih TKG 5. Nah, selain itu juga ada perbedaan waktu pemijahan, sehingga fekunditas dan fertilitas telurnya bisa saja berbeda. Nah, mengapa kita perlu mempelajari fekunditas? Karena dengan kita mengetahui fekunditas ini, kita dapat tahu berapa sih jumlah benih yang akan dihasilkan dalam satu kali pemijahan. Selain itu juga, dengan fekunditas ini, kita bisa menentukan jumlah ikan dalam kelas umur yang bersangkutan. Jadi contoh, kalau kita pijahkan induk yang berumur 8 bulan dengan yang berumur 1 tahun, itu pasti fekunditasnya beda. Nah, pendugaan dari fekunditas ini berguna untuk mengetahui evaluasi stok ikan dan budidaya ikan yang didasarkan pada inkubasi telur. Nah, telur yang dihasilkan itu memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran telur itu dapat dilihat dengan menghitung diameter telur yang bisa kita lihat di bawah mikroskop. Nah, sedangkan diameter telur itu adalah merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang memiliki skala. Nah, ini merupakan rumus fekunditas. Fekunditas adalah berat gonad per berat sampel dikalikan dengan jumlah telur dalam sampel tersebut. Nah, kalau yang tadi kan indeks kematangan gonad kan berat gonad per berat dari bobot induk kali dengan 100%. Tapi ingat, kalau fekunditas ini berat gonad keseluruhan dibagi dengan berat sampel lalu dikalikan dengan jumlah telur dalam sampel tersebut. Dari situ kita bisa tahu berapa sih fekunditas dari gonad pada betina ini. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah menonton
video presentasi ini. Saya harap untuk berikutnya kalian dapat mempelajari dari referensi mana saja. Boleh kalian cari di jurnal, itu di Google banyak sekali, silahkan dicari di Google Scholar. Terus di YouTube juga banyak sekali kalau misalkan kalian ingin mengetahui beberapa instansi yang sudah melakukan kegiatan pembenihan ikan. Oke, baik semuanya. Terima kasih. Selamat siang.